lagi. Sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, membuka pikiran kita sehingga kita dapat menerima ilmu di madrasah ini dengan baik. Dan semoga mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, saya minta semuanya kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apakah? Garuda Pancasila. Ya, sudah. Gini. Tiga. Garuda Pancasila. Materi kita pada pagi hari ini, silakan dibuka bukunya. Ya, silakan dibuka bukunya. Halaman 52. Halaman 52. Ya, tentang zakat fitrah, ya, tentang zakat fitrah. Yuk. Nah, sebelum dimulai materi kita pada pagi hari ini, nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian coba kalian diskusikan dengan kelompok belajarmu dan tolong nanti jawab pertanyaan pada slide selanjutnya. Oke, kalian perhatikan dengan baik. Sedang ngapain sih ini orang? Oke, sedang ngapain ya? Nih. Sudah terbayang? Ya. Saya? Oke, lanjut. Muncul sebuah pertanyaan. Tadi kalian sudah melihat gambarnya. Apakah kalian pernah melakukan hal tersebut? Pernah nggak kalian melakukan hal tersebut? Sedang ngapain sih yang tadi? Dan kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan tersebut? Saat kerja pertama bulan Ramadan sampai kapan? Coba ada yang bisa menceritakan nggak pengalaman kamu ketika kamu menunaikan zakat fitrah? Berani nggak? Yang berani kan ceritain pengalaman kamu ketika kamu menunaikan zakat fitrah. Apa yang menunaikan zakat fitrah orang tua kamu? Kamu nggak pernah bawa? Nggak pernah menunaikan sendiri, itu bawa sendiri, tidak fokus sendiri, nggak pernah. Oke, sekarang kita akan pelajari. Next. Nah, masuk ke materi zakat fitrah.
Mungkin udah nggak asing lagi di telinga kalian itu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, bayar zakat fitrah dong. Setiap bulan puasa sebelum menjelang sholat Idul Fitri itu pasti orang tua kita itu atau teman-teman kita itu guru-guru kita selalu ngomong udah menunaikan zakat fitrah belum? Karena hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Salah satu daripada zakat, menunaikan zakat ini termasuk bagian dari rukun Islam. Secara bahasa, zakat fitrah ini ada dua kata, yaitu zakat dan fitrah, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat yang berarti tumbuh, suci dan berkah. Jadi orang yang menunaikan zakat itu, ya, orang yang menunaikan zakat itu hartanya nggak bakalan habis, justru malah bertambah dan menjadi bersih. Makanya zakat ini artinya adalah tumbuh dan juga suci. Sedangkan fitrah secara bahasa, ya, fitrah secara bahasa yang berarti suci. Idul Fitri, Id kembali, Fitri suci. Jadi kita kembali yang ke suci, seperti bayi yang baru dilahirkan ketika kita telah menunaikan zakat fitrah. Dengan demikian dapat diartikan adalah arti tumbuh suci. Oke, lanjut. Sedangkan menurut istilah, ya, zakat fitrah itu adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, nih, memberikan harta berupa makanan pokok yang biasa masyarakat makan. Di daerah kita kebetulan bahan pokoknya yang biasa dimakan adalah nasi. Apakah nasi yang matang, Pak, yang harus kita tunaikan? Tidak. Beras yang seharga berapa, Pak? Semampunya kalian. Biasanya kalian makan beras yang seharga seliter berapa? Nah, itulah yang kalian tunaikan. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafas. Oleh karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahun. Jadi cuma setahun sekali kok kita menunaikan zakat fitrah. Sholat Idul Fitri. Habis ini paham? Paham? Ada yang mau tanya? Lanjut? Oke, lanjut. Next. Nah, ini adalah dasar atau dalil untuk menunaikan zakat fitrah. Kita baca sama-sama ya. Kita saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba Muhammad dan Sani artinya yang baca yang kenceng dah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iya, ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 277 yang menjadi dasar dalil untuk menunaikan zakat fitrah.
Jadi ini ayat nanti baca diulang-ulang kembali sampai lancar, syukur-syukur kalian bisa menghafal. Karena ini adalah modal kalian untuk berdalil tentang dasar zakat fitrah. Ini Qur'annya. Next. Sekarang hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan tentang zakat fitrah. Kita baca sama-sama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakirin aw unta minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Coba saya minta dong tulis dulu baca artinya itu. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 usaha 3,1 liter kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, ya. Ini adalah dua dalil ya berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang untuk menunaikan zakat fitrah. Ya. Kita udah pelajari tentang pengertian zakat fitrah dan juga dasar dalil. Dasar dalilnya berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 277 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas? Paham? Oke, next. Nah, sebelum sampai di penugasan, nanti kalian cari penjelasan tentang pengertian dan dasar hukum zakat fitrah. Ada di buku kalian baca kembali, kalian teliti pengertian zakat fitrah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kalian jelasin. Kemudian kalian cari ayat-ayat Quran ataupun hadis yang berkenaan dengan zakat fitrah. Jelas? Paham? Oke. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya kepada kalian. Ya. Coba kalau dijawab pertanyaan saya, yang bisa akan saya kasih dua. Siapa yang tahu arti zakat? Zakat secara bahasa. Ya, silakan Ibu Alfi. Ya. Zakat adalah tumbuh suci secara bahasa. Oke, kemudian siapa yang tahu arti fitrah? Oke, semua ya, secara bahasa boleh bersih atau suci. Oke, siapa yang bisa menceritakan tentang pengalaman kalian ketika menunaikan zakat fitrah? Cerita sedikit aja.
Jangan lupa tugasnya, ya. Kalian kerjakan tugasnya untuk mencari pengertian zakat fitrah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kalian cari dalil-dalil tentang zakat fitrah. Jelas? Oke. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Nanti setelah ini kalian langsung mengerjakan tugasnya, ya. Oke. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.